Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menko Perekonomian Republik Indonesia, yang kami hormati Duta Besar, yang kami hormati pejabat tingkat pusat maupun daerah, yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan juga para rektor yang hadir ataupun yang mewakili, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan acara pidato ilmiah tentang transformasi ekonomi Indonesia melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI dan penandatanganan MOU Tripartit UGM UI ITB. Dan hadirin yang kami hormati, acara pada kesempatan kali ini akan diawali dengan laporan Ketua LPPM Universitas Gadjah Mada. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Danang Parikesit, MSc. Yang pertama kali muncul di benak kita pada saat kita mendengar gagasan pemerintah mengenai MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, 2 tahun yang lalu pada saat kita menerima draft pertama dari MP3EI di UGM. Dokumen ini menjadi satu polemik dan diskursus ilmiah yang luar biasa besar. Tidak saja ini merupakan satu bentuk baru dari gagasan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan juga ini membawa satu perubahan paradigmatik mengenai bagaimana ekonomi Indonesia itu dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Gagasan untuk mengembangkan koridor ekonomi merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, dan kami menyampaikan juga kepada Bapak Menko Perekonomian pada saat itu, skeptisism dan optimism itu bercampur menjadi satu. Dan sejak itulah maka Universitas Gadjah Mada membentuk satu kelompok-kelompok diskusi yang membahas mengenai MP3EI ini. Dan saya kira di dalam kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik ini, kami sangat berbahagia Bapak Menko Perekonomian sebagai pihak yang melahirkan konsep ini dan juga mengawal konsep ini di dalam implementasinya, berkenan untuk hadir di dalam forum yang terhormat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, dihadiri oleh para guru besar, dihadiri oleh para dosen, dan dihadiri oleh para peneliti yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kesempatan yang baik ini merupakan satu rangkaian dari pelepasan mahasiswa KKN PPM UGM semester antar semester, dan tentu saja juga merupakan satu rangkaian dari penandatangan MOU antara Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung yang merupakan kelanjutan dari MOU yang sama yang telah dilaksanakan selama 3 tahun sebelumnya. Di dalam penandatanganan MOU ini kita harapkan juga 3 perguruan tinggi bisa memberikan catatan kritisnya sekaligus memberikan masukan terhadap suksesnya program-program pemerintah khususnya di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja kami mengharapkan bahwa kegiatan ini juga bisa menjadi bagian dari upaya dari mendekatkan gagasan pemerintah dengan catatan kritis yang selalu muncul dari perguruan tinggi membangun. Kami kira demikian pengantar dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama pidato ilmiah tentang transformasi ekonomi Indonesia melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia kepada Insinyur M. Hatta Rajasa. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada beserta segenap sivitas akademika, para guru besar, anggota Senat, Bapak Rektor ITB yang diwakili dan Rektor UI diwakili, perwakilan Duta Besar Kerajaan Jepang untuk Indonesia, para peserta yang saya hormati. Saya ingin memulai dengan mengapa kita memerlukan sebuah dokumen penting tentang sasaran pembangunan kita, atau dalam bahasa yang sederhana, mau dibawa kemana bangsa ini. Kalau kita tidak memiliki visi yang jauh ke depan, maka kita tidak bisa menorehkan garis-garis sesuai dengan arah yang kita tetapkan. Oleh sebab itu, MP3II ini bisa dikatakan sebagai satu dokumen yang kita kerjakan bersama seluruh stakeholder bangsa Indonesia, dengan segala macam masukan, kritikan, dan harapan yang ada dalam master plan ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa dunia saat ini sudah menjadi satu bagian yang terintegrasi dalam satu sama lain. Kalau mencermati dokumen ini, kita sebutkan domestically we have to be integrated, but globally we have to be connected. Dalam geopolitik, maka tidak mungkin kita membiarkan bagian dari wilayah nasional kita tertarik secara ekonomi ke bagian negara lain, walaupun di situ ada aspek keekonomian yang tinggi. Contoh, ketika Malaysia meminta membangun jembatan Selat Malaka dan dibiayai sepenuhnya oleh Malaysia, kita mengatakan no, karena secara ekonomi koridor Sumatera akan menjauh dari koridor lainnya dan tertarik ke Malaysia, maka menjadi satu satuan ekonomi yang seluruh potensi dan pada giliran akhirnya secara kultural dan politically akan terintegrasi ke situ. Oleh sebab itu, koridor menjadi sangat penting di dalam geoekonomi dan geopolitik. Mari kita melihat dunia saat ini. Masih hangat kita melihat di televisi dan di koran-koran bagaimana perdebatan yang keras di Eurozone saat ini, yang tidak kunjung selesai dan mengalami persoalan ekonomi yang dahsyat. Hari ini saya membaca di Wall Street Journal usulan dari negara-negara yang mengalami persoalan tersebut kepada Jerman agar dikeluarkan satu bond, bukan lagi oleh negara-negara yang ada di dalam Eurozone itu yang menjamin, misalkan Yunani atau bond negara Spanyol, tapi Eurobond yang kesemuanya menanggung dan dilawan habis-habisan oleh Kansler Merkel. Dan ini Merkel mengatakan tidak mungkin satu negara yang mengalami satu kekeliruan tidak mengkoreksi dirinya dan kemudian dibebankan kepada
negara lain. Kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya dunia sekarang ini siapapun yang melakukan kekeliruan memberikan dampak kepada negara yang tidak melakukan apa-apa. Karena sudah terintegrasi ekonomi dunia ini, dan istilah Bapak Presiden itu, kok kita nggak ngapa-ngapain, tidak bersalah, tiba-tiba pasar dunia menciut karena bagian negara lain governance-nya tidak baik, debt-nya begitu besar sampai di atas 80% debt to GDP ratio-nya, bahkan ada yang di atas 100%, dan defisit anggarannya untuk membiayai pembangunan sampai di atas 10%, dan kemudian mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai pembangunannya dan menimbulkan efek kepada negara-negara lain dan menimbulkan resesi yang cukup besar. Saya tentu tidak ingin masuk ke wilayah itu, akan tetapi yang ingin kita bicarakan di sini adalah bahwa ekonomi dunia semakin terintegrasi. Pelajaran Eurozone meyakinkan kita kepada negara-negara ASEAN bahwa ASEAN integrity bukanlah sebuah satu-satuan ekonomi sebagaimana Eurozone, di mana fiscal policy dikelola oleh negara yang berdaulat, but monetary ada yang disebut dengan Bank Sentral Eropa, Eurozone. Terjadi mismatch. Negara berdaulat melakukan defisit anggaran yang besar, tapi monetary-nya ada di sentral. Indonesia kalau tidak melakukan satu koordinasi policy fiskal dan moneter, ya kita repot juga. Walaupun bank sentral kita saat ini adalah bank yang sangat mandiri, akan tetapi kami di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi policy sehingga fiscal and monetary kita betul-betul dikelola secara prudent dan baik. Saya ingin memulai dari situ dan kemudian saya lanjutkan dengan bagaimana kita mengelola. Banyak pertanyaan. Bagaimana Indonesia menghadapi persoalan krisis yang seperti ini? Bagaimana situasi ekonomi kita? Apakah masih tetap akan tumbuh 6% ketika pasar menciut? Dan apa pula respons kita agar kita bisa lebih resilient terhadap adanya gangguan krisis ekonomi dunia ini? Memang kita tidak boleh menganggap enteng persoalan Eropa. Amerika dan Jepang mengalami pertumbuhan tapi sangat lambat. Dan situasi pilkada lah, pemilihan presiden di Amerika memberikan pengaruh yang cukup besar. Dan sebagian besar negara-negara Eropa juga dipengaruhi oleh situasi politik. Bisa dikatakan bahwa tidak ada sekarang ini negara-negara yang ekonominya tidak atau kedap dari persoalan-persoalan politik domestiknya. Ibu bapak sekalian, sebelum ke situ mari kita tengok apa modal kita saat ini supaya kita bisa menghadapi persoalan-persoalan krisis ini. Dan nanti jam 2 Bapak Presiden ingin minta apa yang harus dilakukan Indonesia menghadapi situasi ekonomi global seperti ini. Saya ingin menyampaikan tanpa ingin menggarami lautan, samudra, para profesor ahli ekonomi yang ada di sini, akan tetapi memang kita harus menjaga habis-habisan momentum pertumbuhan kita. Ketika India mengalami satu kesalahan di dalam policy measures-nya, menimbulkan market confidence yang hilang, lepas, maka drop investment-nya jauh sekali dan pertumbuhan ekonominya kuartal pertama drop ke 5%. China mengalami drop sampai angka 8, bahkan ada yang mengatakan mungkin 7%.
pertanyaan kita, apakah kita mampu di kuartal kedua dan kuartal berikutnya tumbuh di atas 6%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat mesin pertumbuhan kita, memang selama ini banyak ditopang oleh sektor atau peran konsumsi. Konsumsi menjadi penopang. Oleh sebab itu maka berbicara tentang daya beli masyarakat kita, purchasing power, dan menjaga inflasi menjadi sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam rangka tetap menjaga keep buying strategy. Dalam situasi melemahnya pasar, menciutnya pasar global dan memukul ekspor kita, maka keep buying strategy domestically harus tetap kita upayakan. Dan itu artinya pasar ekspor tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap kaidah WTO, akan tetapi tetap tersedia ruang bagi kita untuk menjaga konsumsi dipenuhi oleh market domestik kita. Dan itu artinya hanya 3 yang kita lakukan. Yang pertama, sebelum ini kita masuk ke MP3I Bapak, saya menjelaskan ini karena ini penting untuk kita masih confident untuk membangun perekonomian kita. Yang pertama adalah saya sampaikan ekspor kita itu sekitar 24% dari GDP kita. Kalau terjadi gangguan pada ekspor, maka tidak terlalu memukul karena pasar domestik kita besar. Tapi pasar domestik kita belum tergarap dengan baik. Kenapa? Karena satu, connectivity-nya tidak berjalan dengan baik. Cost logistik kita 14,08%, share-nya terhadap landed cost dari sebuah produk, inefisiensinya masih tinggi. Nanti itu kita dari semua ini kita sampai kepada rumusan kenapa salah satu pilar utama dari MP3I adalah connectivity dan infrastruktur itu tadi. Oleh sebab itu maka kalau ada pukulan di situ, pasar domestik kita perluas, stimulus kita berikan, keep buying strategi kita jaga, menjaga bahan konsumsi kita jaga, harga-harga volatile food kita jaga, inflasi kita tekan rendah, sehingga dengan demikian maka masyarakat kita tetap membeli dalam situasi seperti itu, dan stimulus harus tetap diberikan. Kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu unnecessary policy yang bisa mengganggu kita kurangi, dan demikian maka kita dapat menjaga tetap pasar domestik kita. Kalau Bapak mendengarkan saya dikritik di Wall Street Journal dikatakan hatanomic protectionism, nationalism, sebetulnya tidak. Kita sangat welcome kepada foreign direct investment. Akan tetapi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak menjaga kepentingan nasionalnya. Tidak ada. Oleh sebab itu kita pun harus menjaga kepentingan nasional. Our national interest is very important. Tanpa harus kita katakanlah melanggar hal-hal yang bersifat ketentuan kesepakatan WTO. Bapak sekalian, strategi ini penting kita kembangkan terus agar momentum pertumbuhan kita tetap terjaga. Dan yang kedua, memang ini yang menjadi perdebatan panjang antara austerities versus growth. Sampai-sampai Yunani mengatakan tidak mungkin kami melakukan penghematan besar-besaran mengorbankan pertumbuhan, karena itu artinya akan mematikan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan terjadi kontraksi yang besar-besaran. Maka jalan tengahnya dikatakan oleh Pak Pandro yang sudah pensiun tapi dia menjadi salah satu think tank di situ. Ada yang disebut dengan adjusted austerities. Jadi dilonggarkan sedikit penghematannya, ditambah tahunnya, tapi pertumbuhan masih tetap terjaga.
Indonesia sebetulnya melakukan itu dari sejak awal. Apa yang kita sebut dengan APBN kita jaga pada satu defisit yang rendah, belum pernah di atas 2,5% defisit anggaran tinggi. Akan tetapi penghematan di dalamnya kita lakukan, penghematan yang bersifat unnecessary spending. Nah, memang ada pertanyaan, bagaimana dengan program-program perlindungan sosial, pensiun dan sebagainya, yang kemudian Eropa ini mengalami persoalan besar. Ya kita harus lakukan tetap, tidak boleh kita menghindar dari program-program subsidi dan sebagainya, tapi terukur, sangat terukur. Nah, jadi kembali kepada itu Bapak Ibu sekalian, kita lakukan ya, dengan demikian maka kita tetap dapat menjaga spending government kita tetap tinggi. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menjaga investment kita. Kita beruntung bahwa Indonesia mengalami investment grade, sehingga kuartal pertama tumbuh investasi 32,8%. Sehingga saya tadinya meyakini betul yang tadinya mesin pertumbuhan kita kalau dari sisi konsumsi, dari segi permintaan mungkin katakanlah tadinya konsumsi, sekarang beralih kepada investasi, di mana investasi adalah mesin penggerak utama 2013 ke depan. Dan itu terlihat mulai 32% tumbuhnya dan terus tumbuh. Bahkan negara-negara yang saya datangi membawa dokumen MP3II, contohnya Korea misalkan, presidennya langsung Myung Bak, Pak Hatta sampaikan kepada presiden, Korea investasi 25 miliar US dollar. Per hari ini dia sudah invest sampai 10 miliar dolar dan terus akan berkembang. Dan di investasi harus terus kita jaga iklim investasinya. Kita sudah mengeluarkan apa yang kita sebut dengan insentif, tax allowance, tax holiday dan sebagainya. Kita dorong di koridor-koridor kita. Dan yang penting lagi, yang terakhir adalah bagaimana upaya kita meningkatkan anggaran atau meningkatkan tabungan. Ada satu yang mencemaskan kita, yaitu rendahnya tabungan. 32% hanya tabungan masyarakat kita, yang pada akhirnya kalau kita dorong pertumbuhan kita tinggi, akan ada mismatch terhadap pertumbuhan, pembiayaan terhadap investasi, karena rendahnya tabungan. Dari 32% tabungan, 29% itu adalah langsung masuk kepada pembiayaan dari sektor perbankan. Maka strategi berikutnya adalah mendorong middle class baru kita ini yang 10 juta per tahun tumbuh, kelas menengah baru, untuk mereka menabung juga agar tabungan makin tinggi sehingga pembiayaan makin jalan. Bapak Ibu sekalian, dengan strategi-strategi tersebut, meningkatkan infrastruktur, connectivity dan memperlancar arus perdagangan antara pulau dan sebagainya, rasanya kita tetap dapat mengatasi persoalan-persoalan krisis ini. Dan kita juga tertolong dengan crude oil yang sudah semakin menurun, dan dengan demikian maka pertumbuhan rasanya kita masih dapat menjaga pada kisaran di atas 6% tersebut. Baik Bapak sekalian, kita masuk kepada MP3II selanjutnya. Saya ingin mulai dengan perekonomian terus membaik. Next. Kita lihat di sini, inilah kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang saya katakan itu kalau tidak hati-hati kita masuk ke dalam middle income trap. Kita mendapatkan 3.554 US dollar per kapita saat ini, memerlukan sejak kemerdekaan itu 60 tahun lebih. Kita tidak mau menunggu 60 tahun lagi baru kita mencapai 15-16 ribu US dollar. Harus ada akselerasi. Tidak mungkin linear pertumbuhan kita, harus ada lompatan, harus ada satu akselerasi yang kuat. Next, ini adalah kesejahteraan kita yang terus meningkat. Walaupun kita bisa berdebat soal Gini ratio kita yang memang kita akui sedikit meningkat pada angka sekitar 0,375 mendekati 0,4, itu menunjukkan bahwa ada satu gap. Yang ini artinya program-program perlindungan sosial kita harus tetap jalan supaya tidak menganga terus gap yang semakin tinggi. Next, ini adalah peringkat ukuran ekonomi Indonesia terus meningkat.
prestasi pembangunan beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia, dan ini kepercayaan dunia kepada Indonesia terus meningkat. Next, ini adalah saya kemarin di Rusia, di Brazil, saya mengatakan ada data yang mengatakan Indonesia negara gagal. Dari 12 data harus kita akui memang di situ poin kita agak terganggu pada HAM, misalkan masalah-masalah yang terkait dengan keamanan, dan satu hal lagi masalah ledakan penduduk. Ini yang menjadi PR berat kita juga. Next, berikutnya kemana kita menuju? Ini yang kita katakan bahwa visi 2025 kita sekarang berada pada 2012, di mana pendapatan PDB kita sudah di atas 850 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 3.543. 2014 kita optimis berada pada 1,2 triliun US dollar GDP kita, dan pendapatan per kapita kita sekitar sedikit di atas 5.000. Kalau situasi momentum pertumbuhan 6% dapat kita jaga. Dan pada tahun 2025 PDB kita kejar pada angka 4 triliunan US dollar, dan pendapatan per kapita kita berkisaran antara 13 sampai 16 ribu US dollar, dan kita dikatakan pada kategori itu terbesar ke-12 dunia. Ada satu buku yang menarik baru saja saya beli kemarin itu, yang judulnya Breakout Nation. Di situ dia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu emerging market yang akan mentas, diharapkan tidak masuk di dalam middle income trap, tidak masuk ke dalam perangkap itu, dan kita rasanya akan tumbuh terus. Modal kita tetap saja sumber daya manusia, sumber daya alam, 4 pilar, posisi geografis dan maritim. Nah, saya agak berbeda pandangan. Saya meyakini bahwa manusia kita tetap menjadi modal, bukan menjadi beban. Modalitas ini kenapa? Karena dari 240 juta jiwa di Indonesia, lebih dari 60% dari populasi berusia kurang dari 39 tahun. Jepang rasanya sekarang 30% pensiunan sekarang. Di dalam 25 tahun ke depan di atas 50%. Agingnya luar biasa. Amerika, Eropa, Jepang, aging. Even China mulai aging dengan policy one child, satu anak. Indonesia 25 sampai 30 tahun ke depan berada pada posisi yang strategis, usia-usia sangat produktif. Sehingga dengan demikian maka tugas utama kita adalah mendorong usia produktif tersebut menjadi manusia-manusia yang produktif tercerahkan. Ini adalah struktur demografi yang relatif muda dan produktif tersebut. Ada lebih dari 30 tahun indeks rasio ketergantungan mencapai minimal. Dan modalitas kita yang kedua adalah keunggulan sumber daya alam yang memungkinkan kita menjadi negara yang besar. Jadi manusianya tadi itu ada sumber daya alamnya, hanya sayangnya gas alam, batu bara, panas bumi, minyak kelapa sawit, kakao, timah, nikel, boksit selama ini dijual dalam bahan mentah saja. Kalau strategi ini tidak kita robah, dari bahan mentah yang kita pikirkan menjadi sumber devisa, kita balik menjadi sumber pertumbuhan, maka selamanya bangsa ini akan melahirkan orang-orang yang bekerja pada level kelas bawah saja. Karena nikel itu cukup tukang cangkul saja, atau traktor di bulldozer naikkan tongkang ke truk, ke kapal, diekspor. Kita impor lagi dalam bentuk produk. Semua engineer bekerja di tempat lain, di luar, jam kerja terjadi di luar, di Indonesia tidak dapat apa-apa. Hanya sedikit sekali. Itu pun saya sudah lakukan analisis dari semua yang memiliki KP dan memiliki license untuk pekerjaan tambang, hanya 20-30% saja yang membayar pajak dan membayar royalti. Selebihnya diselesaikan di lapangan dengan hengki-pengki begitu saja. Bangsa ini merugi luar biasa
Dan kita termasuk orang yang tidak bersyukur kalau kita tidak melakukan satu perubahan besar. Oleh sebab itu maka harus dilakukan perubahan besar. Coba kita lihat ini, kokoa itu kalau diolah 19 kali, aluminium 30 kali, nikel 19 kali, iron 30 kalinya. Dan ke sini kita menuju. Dengan kata lain, maka value added adalah menjadi satu strategi bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan value added pada manufaktur, pada industri kita, maka yang tidak ada engineer yang diproduksi. Karena engineer tidak bisa bekerja. Maka kalau sekarang minat engineer itu menurun, itu karena faktor itu. Tidak ketersediaan lapangan kerja. Maka orang banyak menjadi politisi sekarang ini. Bukan berarti nggak penting itu, tapi kalau kebanyakan rame juga. Kita perlu engineer. Kalau skenario ini tidak berubah, maka pada tahun 2025 kita kekurangan 25.000 insinyur. Dan itu diisi dari negara lain pasti. Atau terjadi penurunan pada pertumbuhan kita karena mismatch. Semua fakta-fakta inilah yang kemudian meyakinkan kita bahwa kita perlu strategi master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita memang ada. Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 ini adalah challenge sekaligus opportunity kita, karena kalau kita mampu menjadi basis dari produksi, maka ada 600 juta pasar di ASEAN yang terintegrasi. Peran interkonektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri. Tadi saya katakan, kalau secara geoekonomi dan geopolitik tidak kita pikirkan, maka koridor akan tertarik ke sana, koridor di timur Indonesia akan tertarik ke Australia, maka kita hanya bersatu dalam geografis, but geoekonomi kita kocar-kacir. Semua mengatakan, saya bisa berdagang sendiri di ujung sana. Dan ini mengakibatkan kita tidak menjadi efisien. Oleh sebab itulah dalam master plan ini ada yang disebut dengan gerbang timur, gerbang barat. Pelabuhan samudra utama, hub, super hub, kiri, barat, timur. Sebagai super hub yang memungkinkan kita untuk mengkonek daerah-daerah kita. Next. Bagaimana mencapai sasaran? Ini adalah pendekatan solusi, bukan pendekatan masalah. Strategi utama kita pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Bapak Ibu sekalian, data menunjukkan selama 30 tahun belakangan hampir 60-70% pembangunan di Jawa. Semua di Jawa. Kalau kita buka investor, you mau invest di mana? Di Jawa. Tanpa ada insentif luar Jawa, maka luar Jawa akan ketertinggal. Maka koridor menjadi penting. Strateginya, kalau ada nikel di Sulawesi, jangan dibawa pabriknya di Jawa. Kalau pabriknya di Jawa, maka semua akan ada di Jawa. Maka cukuplah Jawa dikembangkan, potensi pertaniannya kita jaga karena kesuburannya, tapi tidak mungkin dikembangkan lagi karena potensi airnya sudah defisit. Heavy industry tidak mungkin kita kembangkan, tapi jasa industri-industri tekstil, industri-industri smart industry yang harus ada di situ. Jadi dengan demikian maka koridor memiliki tematik sesuai dengan keunggulan wilayah tersebut. Nah, penguatan konektivitas nasional ini yang tadi penting, infrastruktur, connectivity, dan kunci dari semua kunci ini adalah kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasanya kita belum pernah menempatkan ini dalam setiap pembangunan kita itu sebagai pilar utama. Kalau pilar ini tidak ada, terjadi mismatch, percayalah. Tidak mungkin kita mendorong akselerasi pertumbuhan pada saat masyarakat di bawah masih dalam suasana masyarakat tradisional, kulturnya masih begitu, hanya lapisan atasnya saja yang mengalami pertumbuhan tinggi. Ya, sumber daya manusianya harus menjadi manusia yang betul-betul kita perhatikan.
Dari situ maka kita tentu tidak bisa business as usual. Peningkatan value added mendorong inovasi, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya. Jadi MP3I ini heavy-nya adalah market driven, ya, market driven, heavy-nya pada investasi. Hanya tidak cukup ini, harus dilengkapi lagi satu yang disebut dengan perlindungan sosial. Sebab kalau itu saja maka akan terjadi gap. Mungkin akan ada masyarakat kita yang gapnya jauh, semakin melebar, yang dilihat dari Gini ratio yang semakin membesar. Oleh sebab itu ini dibarengi dengan program pengurangan kemiskinan dengan program-program perlindungan sosial, dan itu affirmative action, tidak bisa tidak. Maka itulah kita tidak semata-mata membiarkan market bekerja sendiri tanpa ada tangan government. Visible hand harus selalu ada, yaitulah negara. Tidak mungkin kita membiarkan market bekerja dengan sendiri, dan ketika terjadi distorsi kita meyakini market itu akan membenahi distorsinya. No, ya mungkin, karena ada faktor yang tidak bisa kita kontrol, yaitu greed faktor keserakahan yang merusak, mendistorsi market itu sendiri. Next, jadi strategi pertama kita pengembangan potensi daerah melalui 6 koridor ekonomi. Dari semua koridor ini saya persingkat. Koridor Sumatera ada temanya dengan kekuatannya. Koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Papua, koridor Bali, Nusa Tenggara. Dari semua ini sudah kita terinvestasi pada tahun pertama 840 triliun. Kita harapkan pada sampai 2014 sekitar 4.800 triliun total investasi termasuk infrastruktur. Pada tahun 2012 ini akan ada investasi sekitar 500-an triliun, dan heavy-nya ada pada swasta BUMN. BUMN kita 900 triliun akan investasi sampai 2014. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita tidak pernah berpikir kita punya sebetulnya APBN 1.600 triliun. Di sini ada BUMN 1.400 triliun spendingnya, kekuatannya. 1.200 triliun itu biaya operasinya. Saya tanya waktu kita melakukan retreat, Pak Dirut BUMN bisa nggak dihemat 10% dari belanja operasi 1.200 triliun? Bisa, 120 triliun dapat. Tahun depannya lagi bisa nggak dihemat lagi? Maka kue pembangunan bisa kita besarkan dengan dana-dana yang sebegitu besar. Jadi potensi-potensi itu cukup besar. Nah, dari ini koridor-koridornya, dari dana yang diinvestasikan menunjukkan adanya satu pemerataan. Koridor Sumatera ini sekarang akan dibangun, katakanlah dedicated untuk transportasi kereta api, dan kita merencanakan sekarang sedang disusun oleh Pak Joko Kirmanto new alignment yang kita sebutkan new high grade new road dengan high grade, dengan grade yang tinggi tapi bukan jalan tol, sepanjang dari Aceh sampai ke Lampung. Dananya kira-kira 80 triliun. Jadi sebetulnya kalau kita menghemat BBM kemarin itu 150 triliun, kita bisa menyelesaikan semua Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi. Trans Sumatera ini yang jalan baru, sama sekali baru dibangun dengan kelas yang bagus, hanya sekitar 80-an triliun. Udah bisa membuka lapangan kerja, semua bergerak, semua hasil di situ bergerak. Nah, ini kita akan kerjakan. Dengan demikian maka seluruh potensi yang ada di situ menjadi hilirisasi. Ada kawasan ekonomi khusus, Semangke misalkan, special economic zone. Semua industri palem dan sebagainya kita dorong masuk ke dalam hilirisasi.
Sehingga kita tidak hanya menjual crude palm oil, tapi menjual hilirisasi dari sebuah produk yang tidak bisa disaingi. Atau yang kita sebut dengan comparative advantage kita tadi itu, kita poles menjadi competitive advantage. Jadi dengan demikian apa yang disebut value added tadi bisa berjalan. Sama halnya dengan daerah-daerah lain. Saya percepat, saya tidak usah memasukkan satu persatu koridor ini. Bapak Ibu sekalian pasti sudah membedah setiap koridornya. Tapi yang membanggakan saya misalkan ketika groundbreaking di Halmahera. Tidak terbayangkan di Halmahera ada investasi 3 miliar US dollar. Antam kita dengan itu untuk nikel. Dibangun smelter nikel yang sangat besar. Dan saya mengatakan, kita mengatakan tidak boleh menjadi enclave. Karena di sini disebut sebagai the center of growth. Jadi sumber daya alam harus menjadi the center of growth. Bukan enclave seperti Freeport misalkan yang tidak terkonek, tidak memberikan pertumbuhan pada daerah sekitarnya. Dia harus menjadi pusat pertumbuhan baru. Jadi sumber-sumber kekayaan alam kita dorong industrialisasi di daerah situ. Jadi bukan dia menjadi sumber devisa, tapi dibalik menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Ini strategi kedua kita adalah connectivity, membangun konektivitas nasional untuk mendorong pertumbuhan yang sangat tinggi. Saya ingin mengatakan salah satu kenapa daya saing kita menjadi rendah, kalah. Ketika produk lahir di satu pabrik dengan Malaysia, katakanlah Jepang, katakanlah cost lainnya sama, cost of money sama. Begitu bergerak barang kita sampai ke tempat, costnya 14,08%. Sementara negara-negara saingan kita sudah berkisar antara 4 sampai 7%. Maka kita mengatakan sampai 2014 harus ditekan di bawah 10%. Kalau bisa 9%. Dan itu artinya apa? Membangun pelabuhan baru, membangun jalan baru, membangun konektivitas. Oleh sebab itu kemarin dana sisa anggaran lebih 23 triliun kita habiskan semua untuk connectivity di bagian timur Indonesia. Pelabuhan dan angkutan-angkutan. Karena saya meyakini telur dan ayam itu tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Kalau kita tanya dengan masyarakat di daerah Papua, di daerah Maluku, kenapa tidak dijual barangnya, tidak ditanam lebih banyak? Nggak ada angkutan, Pak. Angkutan kalau kita tanya, kenapa yuk nggak angkut? Barangnya nggak ada, jadi kami masih rugi. 2 tahun subsidi saja oleh pemerintah. Saya yakin kalau reguler ada transport itu, rakyatnya mikir, oh ada transport, ayo kita tanam lebih banyak. Ayo kita gali ini, transportnya ada. Memang harus dipecahkan. Telur dan ayam itu tugasnya negara, bukan tugasnya rakyat, bukan tugasnya itu, memecahkan itu. Jadi connectivity menjadi sesuatu yang sangat vital untuk kita selesaikan. Dan strategi yang ketiga adalah tentu saja manusia tadi itu. Ya, yang agak menakutkan saya pada sisi ini terus terang saja Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan kita mau menuju innovation driven economy. Coba masuk ke slide 32 itu. Kalau kita business as usual tahun 2025 itu kira-kira baru 6.000 pendapatan per kapita kita maksimum 4.000 6.000. Tapi kalau senario master plan berbasis inovasi tadi itu, maka kita berkisar 16.000. Percepatan transformasi inovasi dalam ekonomi. Saya ingin sampaikan ke Bapak-bapak dari Gajah Mada betapa pentingnya. Betapa sedihnya kita misalkan Kalimantan. Kalimantan itu mengekspor lebih daripada 70% batu bara. Batu bara kita sekitar 300 juta ton sekarang dikeluarkan dari perut. 70%-nya itu di Kalimantan. Tapi kalau ditanya ada nggak sekolahan kejuruan batu bara di sana? Nggak ada. Atau nggak usah batu bara deh, pertambangan, sekolah kejuruan pertambangan, nggak ada. Jadi bagaimana kita mau berpikir value added? Akhirnya yang ada dicangkul saja sama orang, naikkan ke tongkang, ekspor. Transaksinya di Singapura. Tadi transfer pricing, dapatnya kecil kita. Jadi kalau banyak yang marah sekarang ini, kita katakan tidak boleh lagi.
Boleh sampai 2014 biaya keluarnya 20%. Bukan kita melakukan satu pelarangan, tidak. Akan tetapi saya katakan lagi, national interest juga penting kita pikirkan. Sebab kalau tidak, kembali lagi insinyurnya nggak bisa bekerja. Nah, ini komposisi pendidikan sebagai pembanding saja. Pendidikan dasar kita masih banyak. Indonesia itu sebetulnya 7,20% di perguruan tinggi, 8% lah. Malaysia sudah 20,3%, OECD 40%. Jadi kalau kita mau mendorong ini menjadi innovation driven, maka yang di perguruan tingginya harus kita paksa untuk sampai kepada angka minimum 20%, dan itu akan tercapai pada tahun 2019-2020. Kalau kita lengah sedikit, maka terjadi mismatch. Maka begitu mismatch, pertumbuhan kita melambat lagi. Balik lagi kita berputar-putar lagi. Jadi ya memang tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali semakin mendorong. Saya sering mengikuti angka usia anak-anak 17 sampai 21. Sekarang agak menurun, Pak, yang bekerja. Komposisi usia itu sedikit menurun, ternyata dia kuliah, sekolah. Data statistik menunjukkan mereka pergi kuliah. Ini cukup baik. Oleh sebab itu semakin banyak harus dana beasiswa kita. Dan jangan segan-segan untuk membeasiswakan anak-anak kita untuk sekolah ke luar negeri. Kemarin saya mendapat masukan dari Amerika, ada kesulitan, ada satu yang tidak match antara Amerika dan Indonesia. Indonesia mengatakan kalau mau dapat beasiswa diterima dulu, baru diberikan beasiswanya. Amerika bilang nggak bisa begitu, penuhi persyaratannya dulu, TOEFL-nya ini itu segala macam, baru diterima. Nggak match, akhirnya yang sekolah yang dibeasiswain nggak banyak. Ya akhirnya dananya jadi dana abadi. Untuk apa dana abadi banyak-banyak? Dana abadinya harus berupa otak aja yang lebih banyak. Sekolahkan biar mengejar ini kita. Bapak Ibu sekalian, nah kalau skenario ini berjalan dengan baik, maka kita akan mencapai satu pertumbuhan rata-rata 6-7%, dan pada mendekati 2015 ke atas 2000 kita mendekati di atas 7%. Dan skenario itu insya Allah berjalan. Dan skenario kita 4.000 triliun sampai 2014 akan berjalan. Dan kalau itu berjalan, maka kita akan breakthrough, lepas dari suatu perangkap yang kita akan terus menuju kepada emerging, dan insya Allah 2025 kita menjadi betul-betul awal dari sebuah kekuatan menuju kepada negara maju, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran konsep dari master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan saat ini kami sedang menyiapkan satu master plan baru yang disebut dengan master plan percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Backbone-nya adalah cluster 1, 2, 3, 4 yang pendekatannya affirmative action, yaitu program-program yang kita padukan antara program CSR dan konteksnya adalah public, private, people partnership, dan dana-dana itu harus disediakan untuk program-program perlindungan sosial. Dan ini adalah salah satu program yang tidak boleh tidak, karena bagaimanapun juga saya tidak percaya pertumbuhan yang tinggi setinggi-tingginya itu cukup untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan. Kesenjangan pembangunan harus kita isi juga dengan program perlindungan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, kami mohon untuk menuju ke barat mimbar karena akan ada tukar menukar cindera mata.
Rajasa telah berkenan hadir di sini dan menyampaikan pidato ilmiahnya, dan berhubungan Bapak Hatta Rajasa harus segera meninggalkan tempat ini karena harus segera kembali ke Jakarta karena akan ada rapat kabinet dengan Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Hatta Rajasa. Baik, kami persilahkan kepada perwakilan dari UI dan ITB serta Rektor Universitas Gadjah Mada untuk menuju ke kursi mimbar. Baik, hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan kembali dengan sambutan dari Rektor UI yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Sunarji SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya ralat, saya Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Industri. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas Indonesia karena ada kesibukan dan acara yang lain sehingga tidak hadir dalam acara yang sangat penting ini, dan sekali lagi mohon berkenan untuk memberikan maaf. Atas adanya penandatanganan kerjasama ini yang sebetulnya merupakan perpanjangan dari MOU yang sebelumnya, maka kami mengharapkan bahwa ke depan kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang memberikan manfaat besar kepada tentunya masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Sunarji, mohon maaf ada kesalahan penyebutan nama. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan dari Rektor ITB yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Wawan Gunawan Kadir MS. Salam sejahtera bagi kita semua. Rektor Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, kemudian Rektor Universitas Indonesia dan mewakili ini rekan saya tenis, kemudian para undangan dan anggota Senat Universitas Gadjah Mada yang saya hormati. Saya kira kita perlu memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah. Kita bisa memperpanjang kerjasama 3 perguruan tinggi ini, dan diharapkan ini bisa menjadi suatu tonggak. Tadi saya mengutip pernyataan atau statement dari Kagama pada saat melepas KKN itu menyatakan persaingan itu sudah bukan antara UI, ITB, UGM, tapi kita harus melihat dengan MIT. Jadi memang kita bersama-sama membangun bangsa tercinta ini untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian pada kesempatan ini ingin menyampaikan mohon maaf ini dari Rektor, karena beliau ini Ketua Senam PTN dan mengundang para perguruan tinggi pada waktu yang sama, sehingga meminta saya sebagai Wakil Rektor Riset dan Inovasi untuk hadir pada kesempatan ini, yang kebetulan juga nanti yang akan mengisi dari MOU ini gitu. Karena kebetulan saya juga merangkap sebagai Ketua LPPM. Jadi Pak Wawan tolong timnya nanti sampai ke Jogja membicarakan dan membahas apa yang akan dilakukan setelah memperpanjang MOU ini gitu. Nah, kemudian juga pada kesempatan yang sangat penting ini, itu kami ingin mengucapkan banyak terima kasih ini kepada semua pihak, khususnya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama terus gitu ya, bisa lebih baik lagi dan mencapai cita-cita. Ya tadi disampaikan ada MP3I, mudah-mudahan yang penting cita-citanya kita tercapai. Karena kalau isi MP3I itu didiskusikan tidak akan selesai gitu ya. Tetapi cita-citanya saya kira sama. Dan itu merupakan tugas kita bersama, khususnya untuk peningkatan dari sisi pendidikan tinggi itu merupakan
yang sangat penting untuk segera kita tindak lanjuti. Jadi saya kira itu pesan yang ingin disampaikan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang disampaikan ke saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita tanda tangani hari ini bisa menghasilkan sesuatu sesuai yang kita harapkan di yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Tuan Rumah Universitas Gadjah Mada. Kami persilakan kepada Profesor Pratikno M. Sok SC, Rektor Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua dari berbagai macam lembaga, teman-teman dari UI dan ITB, tapi saya juga melihat teman-teman dari pemerintah pusat, dari kedutaan dan juga dari pemerintahan daerah, mengucapkan terima kasih mengikuti pidato yang disampaikan oleh Pak Menko Ikuin tadi, menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk bersinergi bersama-sama membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, dan mampu berkiprah dalam pergaulan internasional. Dan oleh karena itu, tadi seperti yang sudah disampaikan, secara domestik kita harus integrated, saling bekerja sama, sehingga ketika kita terkoneksi di dalam dunia internasional, kita tidak terbelit di dalamnya, tidak tergulung di dalamnya. Kita menjadi bagian penting dari percaturan internasional tersebut. Nah, salah satu yang hari ini kita sepakati, kita lanjutkan kerjasama, melanjutkan yang sudah dilakukan oleh rektor yang sebelumnya. Perlu saya sampaikan, saya adalah rektor belum 1 bulan, jadi masih pembelajar. Jadi untungnya tidak ada percobaan. Jadi kalau ada percobaan, masa percobaan bahaya ini. Jadi 1 bulan, tapi saya ingin sampaikan apa yang kita tanda tangani tadi. Kita menyepakati sebuah kerjasama terkait dengan bidang infrastruktur, yaitu mencoba untuk berupaya bagaimana kita lebih berperan dalam rangka percepatan MP3I dalam bidang infrastruktur yang progresif dan berkeadilan. Berkeadilan cakupannya bisa sangat luas, bisa dalam artian strata sosial ekonomi, bisa dalam artian sektor, tetapi juga dalam artian wilayah. Tidak adil tentu saja kalau infrastruktur itu sangat timpang antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini sebuah pekerjaan yang sangat berat, dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting. Kita bersepakat untuk di bidang pendidikan memikirkan bagaimana mengembangkan pendidikan baik yang gelar maupun yang non-gelar dalam bidang infrastruktur, baik termasuk juga yang mid career. Jadi kita yang sudah bekerja, berprofesi, kemudian memperoleh pendidikan tambahan. Yang kedua, kita bersepakat untuk melakukan riset dengan tema tentang manajemen infrastruktur yang progresif dan berkeadilan. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, yang salah satu wujudnya adalah seperti yang tadi kita ikuti, yaitu kuliah kerja nyata, dan juga diseminasi dan pertukaran pemanfaatan informasi melalui pengembangan informasi sharing antar universitas dan juga dengan pemerintah, sehingga kita bisa mengembangkan termasuk mendukung pemerintah untuk membuat evidence based policy, membuat kebijakan berbasis pada data, sesuatu yang kita sangat lemah. Saya mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan pada pagi ini
bisa terus kita tingkatkan pada level yang lebih implementatif. Sangat bergembira jika tamu kita dari UI dan dari ITB kemudian bisa langsung duduk bersama dengan kami untuk bagaimana mengembangkan instrumentasinya, dan juga mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus berperan lebih progresif, lebih cepat untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang lebih kuat, bermartabat, mampu mandiri dalam perkaruan internasional yang sangat keras. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon dukungannya, kerjasamanya untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.